Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aisyah Yulia. Video ini merupakan tugas pengumpulan dari materi DHCP server dan wireless yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto dengan mata kuliah jaringan komputer. Oke, ini akan saya hapus dulu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang wireless dan DHCP server. Sebelumnya akan saya perkenalkan dulu materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah jaringan wireless. Ini bisa teman-teman buka di webnya Bapak Agus. Yang pertama kita menuju ke jaringan wireless dulu. Wireless adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Oke, sederhananya wireless ini seperti wifi. Jadi agar kita itu terhubung internet tanpa menggunakan kabel-kabel, maka solusi yang diberikan adalah dengan menggunakan jaringan wireless. Ini biasa digunakan oleh laptop seperti ini. Nanti kita akan praktikum seperti ini. Kita hubungkan laptop dan smartphone seperti itu. Lalu DHCP server, apakah itu? DHCP server adalah apa nanti aja ya kita bahas. Karena kita bahas sekarang bisa langsung ke praktikum. Yang kita butuhkan adalah akses point. Dengan akses point itu tidak bisa langsung terhubung dalam menggunakan router. Sebaiknya kita bisa aslinya bisa, tapi sebaiknya kita gunakan switch untuk penghubungannya dengan akses point. Jadi kita akses pointnya butuh dua. Yang kita hubungkan. Oke, seperti ini. Lalu kita tambahkan device laptop dan smartphone. Oke, untuk menghubungkan kedua benda ini ke akses point, ini kita tidak perlu kabel karena namanya juga wireless. Maka yang kita perlukan, adalah setting dari akses point-nya. Oke, kalau dari smartphone dia itu bakal bisa langsung auto seperti itu. Jadi kita tidak perlu untuk mengkonfigurasinya. Tapi ini kalau dia ini masih belum bisa terkonekkan, berarti dia ini agak lemot dikit ya. Coba kita ganti menggunakan akses point yang lain. Oke, bisa teman-teman lihat di sini sudah otomatis terhubung dengan smartphone. Lalu yang laptop kenapa tidak otomatis? Karena laptop ini tidak seperti handphone ya. Jadi kita masih perlu mengkonfigurasinya dulu agar dia ini terhubung dengan ini laptop. Yang bisa kita lakukan adalah yang pertama kita buka laptopnya. Di sini bisa dilihat ada kelihatan laptop. Ini dimatikan dulu laptopnya. Ini alatnya ini kita buang, lalu kita ambil wireless di sini. Ini ada alat wireless, kita taruh lalu di depan lagi. Oke, di sini sudah terlihat bahwa interface-nya adalah wireless. Yang selanjutnya kita lakukan adalah, nah, kita ubah SSID-nya ke dia ini sama terhubung. Jadi kita ini kan masih default ya. Jadi dia itu masih nggak tahu. Dia ini mau dikonekkan ke WiFi yang mana. Kalau kita kasih aja dia SSID-nya. Misal saya mau SSID-nya adalah hmm, SSID-nya adalah HP 1 gitu ya. Ini pakai ini passwordnya.
terserah, biar gampang kita pakai 8. Lalu di SSID-nya juga kita harus kasih SSID-nya tadi adalah AP1. Di sini kita perlakukan yang sama agar mereka bisa terhubung. Oke, kita tunggu. Oke, bisa dilihat teman-teman di sini dia sudah terhubung. Maka dari itu dia berhasil. Oke. Nah, untuk suatu studi kasus biasanya itu dia ini masih kayak bingung gitu loh. Ini kalau tidak dikenalkan juga, jadi ini juga bisa dikenalkan dengan SSID ini tidak default. Misal ini ada 2. Ini nah, seperti ini ya teman-teman. Oke. Itu saja sih kalau wireless ini sangat-sangat mudah. Oke, kita lanjut saja ke DHCP server. DHCP server, oke kita bahas lagi. DHCP server adalah DHCP server adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Jadi secara sederhananya bahwa DHCP server ini seperti penyewaan IP ya, seperti itu. Jadi IP ini sudah disewa, IP sampai ini disewa yang ke sini, IP ini sampai ini disewa ke sini, seperti itu. Nah, di HCP server ini juga memudahkan kita agar tidak setting IP satu-satu, seperti itu. Tidak seperti kayak praktikum-praktikum yang kemarin-kemarin itu kita kan dia setting IP satu-satu, PC1 di setting IP sampai beberapa PC yang lain seperti itu. Nah, kalau di ZGP server ini kita tidak perlu. Jadi kita tinggal menyeting dari servernya saja. Lalu di sini saya caranya adalah yang pertama tentunya adalah konfigurasi dari servernya sendiri. Kita ambil dia 192.168.2.1, lalu subnet masknya biarkan default saja, gateway-nya berapa ya? 192.168.1.28 kalau nggak salah. DHCP servernya kita pindah ke DHCP. Nah, ini adalah main utamanya. Kita on kan dia server-nya. Nah, gateway-nya ini tadi pakai 198.162, 192.168, detik 128. Nah, seperti tadi teman-teman, DNS servernya 1. Nah, ini kita mulai dari 5. DNS masnya biarkan, misal maksimumnya adalah dengan 10. Kita save. Nah, ini maksudnya adalah start IP address. Ini itu agar nanti ketika kita meminta IP, start IP-nya adalah dari 192.168.2.5 seperti itu. Lalu di sini maksimum of number user-nya adalah 10, maka nanti berhentinya IP-nya itu hanya sampai di 15 seperti itu kan, karena ini selesainya hanya sampai 5. Jika kita buktikan di laptop, kita konfigurasi. Nah, ini DHCP-nya sudah otomatis. Ini sudah terlihat DHCP masuk. Ini melihat IP-nya juga di sini juga otomatis juga dari 5 seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu men-setting IP-nya satu-satu karena kita sudah punya DHCP server. Jadi kita tinggal pindahkan dia ke mode DHCP, lalu DHCP juga
dia akan minta IP dong ke DHCP, maka nanti dikasihkan IP-nya beserta semuanya. Jadi kita tidak perlu setting IP satu-satu. Oke, coba kita tes apakah dia itu beneran punya IP. Di situ filenya. Mungkin ada sebuah kasus ya. Oke, coba yang oh, tahu saya. Di sini kita belum memperkenalkan switch-nya. 192, 598, 1 titik, 1, 2, 8. Oke, kita lagi. No, 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 no. Coba 2.0 dua. 198, 2.0. Ini kan belum nangkap. Coba aja. Lagi. Oh, wait. Oke, berarti yang kita lakukan tadi adalah, ya tadi salah ya teman-teman kok carinya. Jadi ini tadi didaftarkan nomor networknya yang jaringannya ke sini itu 1.0. Maka ini sekarang kita coba lagi dari sini ke laptop. Yang bisa dilihat ya teman-teman di sini sama sudah successful. Sini ke laptop juga successful. Kalau ini ke smartphone, highlight. Baik, successful ya. Oke, itu saja dari aku teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.